Jadi saya pikir saya sangat confident dengan human resource yang kita miliki karena dosen itu milik UIN Araniri. Tapi respon akademiknya ini menunjukkan bahwa mereka masih haus dengan ilmu. They are thirst of seeking knowledge. Jadi mereka masih kepingin mencari ilmu terus. Khawatir kalau sudah berhenti, it's very difficult to move on. Sangat jadi sumo nantinya ya, jadi susah move on nantinya ya. Jadi mereka nggak move on lagi kalau sudah terbiasa dengan non status mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Cendikia. Kita hari ini berjumpa lagi di Habasuluh ya, di podcast Habasuluh. Dan kita hari ini bisa melihat di sini sudah berhadir ya Wakil Direktur Pascasarjana UIN Araniri, Prof Zulfikar ya, atau kita biasanya akrabnya panggil Prof Zul. Assalamualaikum Prof, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Luar terima biasa kasih ya. Sudah mengundang kami ke Habasuluh ini. Wow, luar biasa. Ini sebenarnya mengundang tuan rumah ya. Jadi begini Prof. Jadi saat ini atau episode kali ini kita kembali mengajak Prof Zul untuk berbincang di Habasuluh ya. Mengingat kemarin sebenarnya episode perdana Habasuluh itu sudah ada Prof bersama Prof Eka waktu itu. Dan membahas tentang Pascasarjana UIN Araniri, tapi ternyata semakin banyak yang penasaran dan bertanya-tanya lebih jauh dan lebih dalam nih tentang paskanya, Prof. Termasuk prodi-prodi yang ada di dalamnya dan sebagainya. Makanya hari ini kita akan berbincang lebih dalam, Prof ya. Baik. Siap, jadi Insya Allah luar biasa. Ini Prof udah siap dengan brosur-brosurnya. Oh sudah siap. Nanti kita bisa memperlihatkan brosur Pascasarjana. Tentunya brosur yang kita miliki nanti akan ada perbaikan-perbaikan kembali ya. Baik. Jadi kemarin itu secara garis besar sudah dijelaskan nih sama Prof Zul dan Prof Eka pada salah satu episode di podcast Habasuluh. Nah, ada yang bertanya kemudian lebih jauh, Prof. Jadi sebenarnya di pasca kita ini ada berapa prodi sih, dan prodi-prodi apa aja nih yang ada gitu? Baik. Saya pikir ini pertanyaan hampir semua orang-orang yang ingin mencari ilmu. Berapa prodi ketika dia datang ke UIN, berapa prodi di S1, berapa prodi di S2, itu semua pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul. Sebagian mereka menelpon, ada teman-teman yang menelpon saya malah, bahkan mengirim via media sosial, menanyakan tentang berapa sih jumlah prodi yang ada di kita di Pascasarjana UIN Araniri. Untuk para sahabat cendikia semua, bahwa kita memiliki sekitar 9 prodi. 9 prodi, ada 7 prodi S2, ada 2 prodi S3. Untuk prodi S3 memang masih sedikit dibandingkan kampus-kampus besar lainnya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan kampus-kampus tetangga ke Sumatera Utara, mereka mungkin sudah lebih banyak prodi S3-nya. Kita memiliki 2 prodi S3, prodi pendidikan agama Islam. Alhamdulillah prodi pendidikan agama Islam di S1 ada, di S2 dan di S3 juga ada. Kemudian kita memiliki prodi fikih modern. Nah, ini yang saya pikir prodi yang sangat unik yang hanya UIN Araniri yang memiliki prodi ini, saya pikir. Kalau yang lain namanya bukan fikih modern, mungkin syariah, hukum atau yang lain sebagainya. Tapi kalau khusus untuk UIN Araniri, kita memiliki prodi yang namanya fikih modern. Itu untuk S3. Untuk S2 saya akan membacakan ini. S2 ada prodi studi magister yang berhubungan ilmu agama Islam. Kemudian ada magister hukum keluarga, kalau bahasa Arabnya awal as-khasyah. Kemudian kalau titlenya itu MH. Kalau yang tadi titlenya MAG. Ini title di Indonesia ini sering berubah-berubah. Jadi kita harus berikan informasi kepada kita semua yang mencintai UIN Araniri tentunya bahwa titlenya bermacam-macam. Kalau dulu semua title MAG. Semua gelar MAG, S1 saya gelar dulu SAG. Sarjana agama.
walaupun saya belajar bahasa Inggris, tapi tetap sarjana agama, sehingga kemana-mana saya pergi diminta jadi khatib Jumat karena sarjana agama. Oke. Tapi sekarang semakin diupdate. Semakin kesini makin ada update-nya. Nah, untuk hukum keluarga itu MH, untuk ekonomi syariah itu MA. Titelnya, jadi sudah sangat bervariasi. Kemudian untuk kita punya Magister S2 Pendidikan Agama Islam MPD, kemudian Pendidikan Bahasa Arab juga MPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang masih tinggal MAG, kemudian ada program S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam itu MSOS. Jadi saya pikir dengan perubahan gelar ini, sehingga teman-teman yang tadinya mungkin kepingin gelar yang seperti ada di kampus-kampus di bawah Kemendikbud, itu sudah bisa mereka merasakannya dengan datang ke UIN Araniri. Jadi kita sudah mengikuti model pemberian gelar yang ada di Kementerian Dikbud, dan ini saya pikir berlaku untuk semua UIN sebenarnya. Tidak cuma di UIN kita. Iya, benar sekali. Memang kalau sebelumnya mungkin Prof ya, mungkin bahkan sebelum video ini kita buat ya, sebelum podcast ini berlangsung masih ada gitu sahabat cendekia yang masih berpikir bahwa kalau kuliah di UIN gelarnya akan sama SAG ataupun MAG. Nah, jadi ini informasi penting juga buat semuanya bahwa sekarang kita semakin update dan gelar-gelarnya juga terupdate sesuai dengan jurusan gitu, Prof ya. Jadi ketika misalnya ada namanya Nanda misalnya, MPD. Jadi orang tidak tahu ini MPD dari USKK atau dari UIN. Kalau dulu pasti MAG, pasti UIN. Nah, jadi teman-teman yang tidak terlalu bangga dengan gelar itu mungkin agak sedikit rendah diri ya. Jadi merasa minder atau apa. Tapi kalau sekarang sudah bisa berkompetisi dengan semua lulusan. Oke, benar sekali. Dan ini mungkin lebih bisa menonjolkan jurusannya masing-masing gitu, Prof ya. Oke, ini tadi ada 7 untuk magister dan 2 untuk prodi S3. Ini ke depan atau dalam waktu dekat, apakah pasca sarjana UIN Araniri ada rencana menambah jumlah prodi nggak, Prof? Untuk prodi S3 kita akan tambah mungkin Islamic Studies. Jadi kalau misalnya mendengar podcast di awal, itu sudah sempat kita beritahukan kenapa kita berikan Islamic Studies, karena ketika kita mempelajari tentang Islamic Studies, itu sebuah payung besar yang itu membuat kita bisa membuka konsentrasi. Ini belajar dari sekolah pasca sarjana di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Mereka memiliki pasca sarjana program studi Islamic Studies atau kajian Islam, dan itu konsentrasinya banyak sekali. Dan ini yang kita lakukan, kita akan membuka banyak konsentrasi. Karena kalau kita membuka konsentrasi dari prodi yang ada pendapat yang mengatakan itu agak sulit. Kenapa agak sulit? Dikarenakan sangat spesifik. Nah, misalnya program studi hukum keluarga, itu memang sudah sangat spesifik. Agak sulit kalau kita membuka kembali konsentrasinya. Ini yang pendapat yang pertama. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bisa saja kita buka kita buka konsentrasi dari prodi yang kelihatannya spesifik. Nah, tapi supaya amannya kita akan buka Islamic Studies. Dengan Islamic Studies nanti akan bisa membuka konsentrasi yang lain. Banyak lagi konsentrasi di bawahnya. Baik. Gitu. Sedangkan untuk S2 kita sudah mengajukan antropologi agama. Sudah ada feedbacknya untuk kita revisi. Sedang kita revisi, mudah-mudahan akan keluar dalam tahun ini. Kapannya mungkin ya kita tidak bisa memutuskannya, tapi insya Allah dalam tahun ini. Kemudian kita sudah sudah menyusun proposal yang berhubungan dengan linguistik terapan. Itu ke bahasa Inggrisnya. Jadi kita tidak menggunakan pendidikan bahasa Inggris, tapi kita gunakan linguistik terapan. Dan tapi kita akan melihat apakah kita bisa menggunakan nama itu di Kementerian Agama atau tidak. Kalau tidak, maka kita akan menggunakan tetap pendidikan bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Kita doakan segera terrealisasi. Insya Allah. Apalagi di magister tadi ada linguistik, karena memang kalau saat ini kita lihat memang sebagian besar masih dalam ruang lingkup keislaman prodinya. Jadi
menambah linguistik ini menjadi menambah daya tarik lagi nih, yang jelas Prof ya. Oke, kita berbicara tentang penambahan prodi dan juga prodi-prodi yang sudah ada yang sudah cukup luar biasa, dengan kayaknya akreditasinya semuanya sudah sangat baik Prof ya. Maksudnya sudah sangat luar biasa. Kalau yang di Pasca rata-rata baik sekali. Dengan ISK kemarin kita mendapatkan baik sekali. Hanya beberapa yang masih baik. Kemudian kita ada unggul 1, IAI unggul, itu ilmu agama Islam ya, itu sudah unggul. Yang lain masih baik sekali, dan itu alhamdulillah kita sudah terima, sudah cukup untuk pertama. Tapi tentu kita ingin yang lebih baik ke depan. Nah, kita akan meraih unggul semua. Dan untuk tahun ini mungkin kita akan membuat akreditasi untuk PAI S2, mungkin akan submit sekitar Juli atau Agustus. Dan kita berharap akan memperoleh unggul di situ. Amin ya, kita doakan. Amin. Jadi sama-sama berusaha ya, sahabat Cendekia, meraih unggul ke depannya. Jadi untuk kualitas nih para pengajar atau para dosen-dosen yang ada di prodi-prodi kita, menurut Prof gimana sih? Sudah sangat baik kah? Sengaja saya bawa brosur supaya saya bisa melihat nama-nama para pengajar yang ada di kita. Ini kita ada terbagi ke 2 sebenarnya. Ada dosen home base. Artinya dosen home base itu dosen 6 orang minimal, itu yang harus ada di prodi masing-masing. Tapi untuk mata kuliah yang diberikan oleh setiap prodi tidak mesti hanya dari dosen home base. Jadi prodi-prodi bisa mengundang dosen UIN Araneri yang lain di fakultas yang lain sesuai dengan keilmuan masing-masing. Karena ada dosen-dosen UIN yang tidak home base-nya di Pasca, ada di S1, tapi keilmuannya cocok, expertise-nya itu cocok dengan prodi yang ada di Pasca. Dan itu disebut dengan DTPS. Kemudian kita juga menganggarkan dana untuk dosen tamu. Dosen tamu artinya dosen dari luar instansi UIN Araneri. Dan itu bahkan diharapkan bahwa kita setiap prodi menghadirkan 1 dosen tamu, minimal 1 dosen tamu setiap semesternya. Nah, kalau saya melihat tentu kalau yang di S2 semua harus doktor ya, doktor, dan S3-nya itu dari beberapa dosen home base yang ada banyak sekali yang sudah profesor. Jadi saya pikir kalau di S2, S3 fikih modern dengan S3 PAI, profesor sudah sangat banyak ya. Jadi dan itulah semestinya. Di S3 itu banyak profesor. S2 ada profesor tapi hampir semua ya harus doktor. Di S3 harus doktor, tidak boleh profesor. Tapi yang kita perhatikan adalah kajiannya itu sesuai dengan kajian yang ada di prodi itu masing-masing. Jadi saya pikir saya sangat confident dengan human resource yang kita miliki, karena dosen itu milik UIN Araneri, bukan milik per unit tertentu. Itu milik UIN Araneri, di mana pasca sarjana UIN Araneri juga bisa mengundang semua dosen yang ada di UIN Araneri untuk menjadi dosen dan membimbing, menguji dan mengajar di pasca sarjana. Saya pikir kekuatan kita insya Allah untuk bagus. Kekuatan dari SDM dosennya sendiri sudah tidak diragukan ya. Mudah-mudahan tanpa membesarkan diri, tapi setidaknya kita memiliki sumber daya yang mencukupi dan cukup baik ya. Baik. Kita harapkan memang ya para dosen-dosennya sudah cukup memenuhi kayak gitu ya, sesuai dengan keilmuan masing-masing. Nah, kalau untuk mahasiswa sendiri nih Prof, di pasca sarjana itu dari mana aja sih? Saya melihat terjadi pergeseran minat ya dari mahasiswa. Saya melihat sekarang, kalau dulu yang mengambil magister itu tentu yang sudah agak dewasa, kita lihat dari segi umur benar. Tapi sekarang masih cute ya, masih handsome, fresh graduate ya. Masih betul-betul fresh mereka datang ke sini. Dan saya berpikir kalau respon nakal saya itu mengatakan mahasiswa yang baru lulus S1 kemudian lanjut ke S2, kalau respon nakalnya adalah mereka tidak mau
menghilangkan statusnya sebagai mahasiswa. Sehingga terus melanjutkan diri ya. Betul. Tapi respon akademiknya ini menunjukkan bahwa mereka masih haus dengan ilmu. They are thirst of seeking knowledge. Jadi mereka masih kepingin mencari ilmu terus. Khawatir kalau sudah berhenti, it's very difficult to move on. Sangat jadi sumo nantinya ya, jadi susah move on nantinya ya. Jadi mereka nggak move on lagi kalau sudah terbiasa dengan non status mahasiswa. Jadi maka saya melihat fenomena sudah agak berbeda. Jadi untuk S2 kita masuk ke kelas S2 hampir tidak bisa membedakan apakah ini S1 atau S2 karena wajahnya memang masih sangat muda-muda. Jadi dan sumbernya memang berasal dari banyaknya dari alumni kita di S1. Tapi kalau untuk PAI, IAI selain yang dari S1 kita, tapi ada juga dari S1 yang ada dari kampus yang ada di Banda Aceh dan di Aceh secara keseluruhan. Saya pikir banyak mereka yang datang ke sini dengan berbagai background knowledge. Untuk S3 tentu, untuk S3 kalau kita mau compare persentasenya berapa yang masih muda-muda, berapa yang sudah agak dewasa, memang kebanyakan sudah bekerja, sudah memiliki pekerjaan dan mereka datang ke UIN Araniri untuk menambah kualifikasi plus kompetensi. Jadi mereka berguna, ijazah S3-nya berguna untuk peningkatan posisi mereka, harga tawar mereka di kantornya, tapi pada sisi yang lain juga menambah ilmu mereka. Jadi kalau untuk S3 baik PAI maupun fikih modern itu banyak berasal dari bapak-bapak atau teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia masing-masing. Seperti ada Kanwil atau Kandepak. Ada bahkan kepala biro, ada anggota DPR yang jadi mahasiswa kita di S3, ada polisi, ada dari dinas syariah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sumbernya kalau untuk S3, tidak hanya dari UIN Araniri itu sendiri. Ya benar sekali ya. Seperti kata Prof bahwa tidak hanya prodi-prodi keislaman nih Prof yang sangat diminati, bahkan contohnya misalnya prodi komunikasi yang dipunya UIN Araniri ya untuk pasca sarjana sendiri itu dan bukan hanya alumni dari UIN sendiri yang ada, tapi ya peminatnya sudah sangat meluas, luar biasa. Dan saya pikir mahasiswa di KPI itu memang luar biasa ya. Manajemennya bagus di prodi. Ini sedikit promosi untuk KPI misalnya ya. Manajemennya bagus, energik dan mahasiswanya juga aktif-aktif. Justru saya pikir yang mengelola podcast ini juga mahasiswa KPI ya. Jadi mungkin bisa di cross check nanti. Nanti tolong di cross check ya. Cross check nanti apakah apakah ini memang magangnya mahasiswa KPI. Nah saya pikir kalau itu yang terjadi itu sangat luar biasa. Jadi mahasiswa KPI selain belajar ilmu, belajar berkomunikasi sama narasumber dan juga belajar mengorganisasi ini. Nah ketika mereka selesai dari kegiatan dari UIN Araniri, mereka sudah ready to go. Ilmu teorinya sudah ada, theoretical basisnya kuat, dan practical experience-nya juga sudah bagus. Nah, saya pikir operatornya podcast ya. Jangan-jangan yang mewawancari saya ini juga mahasiswa KPI, jangan-jangan. Jadi kebetulan ya. Berarti saya tidak salah dong. Tidak salah ya. Baik. Jadi semakin beragam, jadi artinya semakin berkembang ya pasca sarjana UIN Araniri, dan kita berharap semakin seperti itu. Betul. Semakin berkembang ke depannya. Amin. Nah, di antara berbagai kualitas juga kelebihan yang tadi sudah Prof jelaskan, apa sih kekurangan yang masih dipunya sama pasca sarjana UIN Araniri? Ya pastinya untuk lebih berkembang ke depan, Prof. Ya tentu setiap ada strengths pasti ada weaknesses, dan kita tidak mau jaim ya. Tentu ada hal yang perlu kita perbaiki, baik dari segi manajerial, manajemen kami di top manajemen di pasca ini tentu juga harus menyadari bahwa kadang-kadang rencana yang sudah kita kerjakan tidak bisa dioptimalkan dengan baik
dikarenakan mahasiswa tadi yang mungkin ketika mereka di pasca tentu tidak bisa seintens ketika mereka menjadi mahasiswa S1. Jadi memang banyak mahasiswa S2 walaupun masih fresh graduate, banyak dari mereka itu sudah part-time employees. Mereka bekerja di tempat-tempat yang berkegiatan lah di tempat yang lain, sehingga untuk memaksakan mereka tetap berada secara full dari pagi sampai sore, apalagi 24 hour tidak mungkin. Dan ini yang menyulitkan dari kami manajemen, misalnya ketika membuat kegiatan-kegiatan seminar untuk memastikan mahasiswa itu hadir memang agak sulit, kecuali kita menggunakan teknik mewajibkan dan tanda kutip kita memberikan sertifikat dan dan lain sebagainya. Kemudian challenge yang lain adalah dari segi mungkin financial policy. Kita tahu sekarang semua centralized. Centralized ini bukan berarti tidak bagus, tapi ada sisi-sisinya yang memperlambat proses. Misalnya ketika kita ingin memperbaiki fasilitas, tentu kita harus memberi laporan ke pihak biro dan menunggu hasil verifikasi, kemudian tahapan-tahapannya juga agak butuh waktu karena mereka juga mungkin tidak hanya dari unit ini yang datang komplain, tapi juga dari unit-unit yang lain. Sehingga mungkin di situ ada sedikit slow down di situ. Dan ini yang membuat kami di pasca sarjana, dan saya pikir di unit-unit yang lain juga seperti itu, agak sulit untuk lari kencang dalam hal ini. Karena sedikit harus lari kencang, tapi harus sedikit maraton pelan-pelan sehingga yang kita butuhkan bisa bisa terrealisasi secara maksimal. Jadi itu beberapa hal yang perlu kita pikirkan. Dan dikarenakan alasan yang pertama tadi, mahasiswa kita sulit untuk kita tangkap berada lama di sini, sehingga perpustakaan kita yang ada juga mungkin tidak terlalu banyak dikunjungi secara maksimal, tidak secara sehari-hari seperti itu. Berbeda dengan yang di S1 yang mereka memang harus di sana. Jadi ada beberapa hal yang menjadi PR kita bersama. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki hal-hal yang masih menjadi beban pemikiran kita masing-masing. Jadi menurut Prof Zul sendiri nih, apa yang mungkin bisa kita lakukan baik dari segi manajemennya terhadap mahasiswanya, terhadap human resource-nya ataupun terhadap fasilitas secara fisik, apa sih bisa dilakukan kira-kira Prof? Yang pertama, untuk mengikat mahasiswa harus menjadikan pasca ini the second home for them, not the second house, the second home. Karena house dengan home itu berbeda. House itu fisik. This is my house. It's a very big house, but I don't feel it. I don't feel it at home. Saya tidak merasa nyaman berada di rumah. So, jadi house and home is different, two different things. Yang satu sangat abstrak, yang satu sangat konkret. Kita harus membuat pasca ini untuk mahasiswa feel at home. Mereka merasa nyaman. Kampus bersih. Nah, salah satu yang sudah kita lakukan adalah taman yang sedikit indah. Kita berusaha untuk itu. Kita memperbaiki taman. Lampu-lampu, kalau para sahabat cendekia datang ke pasca, you will not haunted anymore. Tidak merasa dihantui sesuatu. Penerangannya sudah bagus. Lampu di mana-mana. Jadi you can see it as you are in the daytimes. Jadi menarik. Sudah lebih. Itu salah satu cara kita menarik minat mahasiswa untuk tetap stay di kita. Kita sudah membuat jambu. Ada jambu, dua jambu. Jambu mahasiswa, tempat mahasiswa relax. Jadi sehingga mahasiswa tidak mengatakan bahwa I don't have place to sit down. Jadi itu ada tempat di sana. One of the most challenging things adalah membuat kafe di sini. Karena kafe is already inculturized di komunitasnya kita di Aceh. Sudah membudaya bahwa anak-anak itu kalau belajar ke warung kopi, kita bapak-bapak kalau buat rapat ke warung kopi. Nah, ini warung kopi yang kita masih belum bisa menyediakan warung kopi yang decent, yang agak sedikit nyaman untuk kita teman-teman di pasca, dengan berbagai alasan. Sudah pernah dilakukan, kita buat di depan, di dalam, tapi harus
kita tutup dikarenakan tadi mahasiswa sudah cenderung memilih warung kopi di luar. Itu kalau untuk mahasiswa. Kalau yang berhubungan dengan fasilitas, tentu kita harus terus melobi pihak pimpinan untuk segera memberikan memenuhi fasilitas yang kita butuh, dan itu butuh waktu. Karena kita tidak bisa melabrak. Kita harus melewati prosedur. It take procedures. It takes some time to do it karena itu sangat prosedural. Tapi bukan berarti we have to stop ketika sesuatu yang kita ajukan lamban penanganannya. We have to ajukan kembali. Nah, ini yang kita still consider the best way to do it. Bagaimana cara yang paling bagus untuk membuat fasilitas itu terpenuhi untuk mahasiswa. Dan ini fasilitas tersebut adalah juga salah satu cara to make the student feel at home di Pasca. Fasilitas yang mencukupi. Nah, kita sudah mampu mengadakan podcast ini. Jadi podcast ini saya beri informasi kepada teman-teman yang mengolah podcast. It doesn't belong to the management. It doesn't belong to the lecturer. Ini belong to Pasca. Dan Pasca itu isinya ada manajemen, ada dosen, ada mahasiswa. Jadi when I say it belong to Pasca, meaning that ini juga belong to mahasiswa. Jadi kalau misalnya nanti para pengolah podcast mau mengundang mahasiswa, you need to hear their voice, because sometimes their voice is different from ours. You undang mereka, minta mereka untuk berdiskusi, komunikasikan, nanti dibuat jadwal dengan mereka. Ini mohon bagi pengolah coba dengar ini. Dibuat jadwal untuk mahasiswa-mahasiswa yang at least punya kapasitas untuk memberi ide-ide. Jadi nanti juga mohon diberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk aktualisasi diri. Jangan-jangan ada teman-temannya ini Anda yang juga kepingin diundang ke sini. Sebenarnya Prof. Ini sudah mulai ramai yang tertarik nih diundang ke podcast. Dan itu silakan dilakukan. Ini makanya saya dulu betul-betul begitu diberi kepercayaan untuk berada di sini. The first thing that I need to put into reality podcast. Dan ini betul-betul saya perjuangkan dengan Ibu Direktur, podcast ini harus ada. Dan alhamdulillah tercapai, didengar isi hati kami oleh pimpinan, sehingga ini ada dan mohon digunakan dengan baik, dimanfaatkan, dan kalau bisa setiap hari ada orang yang mengisi ini menjadi podcast. Ruang ide, menjadi ruang ide. Jadi makanya untuk mahasiswa saya pikir kalau untuk mendapatkan schedule-nya dosen agak sulit, cari schedule mahasiswa. Jadi sehingga ada ketika muncul Habasuluh, you have so many perspective. You get a perspective from top management, from lecturer, you get a perspective from the students. Sehingga bahkan stakeholder kalau perlu. Siapa itu stakeholder? It could be you invite someone from TVRI. Itu stakeholdernya Anda yang di KPI, undang mereka untuk mereka bisa diskusi di sini. Apa stakeholdernya PAI, pendidikan, kepala sekolah, undang mereka. Nah, saya pikir you need to be more proactive. Dan kita akan menjelaskan lebih detail dalam offline nanti yang berhubungan dengan ini. Baik, ini sudah di-noted ya. Noted ini. Ini saya noted di online supaya betul-betul ingat ketika dibuka ini. Oh, ini perintah dari manajemen. Oke, luar biasa. Jadi betul sekali seperti kata Prof tadi ya. Dan semoga ya ruang ini betul-betul bisa menjadi ruang ide untuk pengembangan Pasca pastinya ke depan. Kita harapkan ya lebih baik ke depannya. Semoga hal-hal yang tadi disebutkan Prof juga tadi dari sekian banyak kelebihan dan juga kita masih punya berbagai kekurangan, tapi bersama-sama insyaallah akan kita perbaiki, Prof ya. Sebelum kita tutup, Prof, ada yang mau disampaikan nggak nih untuk mahasiswa Pasca Sarjana sendiri atau para calon mahasiswa Pasca Sarjana yang sedang menunggu informasi lebih lanjut tentang Pasca Sarjana? Baik. Begini, untuk para mahasiswa, saya selalu punya motto. You can see in my WhatsApp. You won't fail if you don't give up. Anda tidak akan gagal kalau Anda tidak menyerah. Bagi yang mau mencatatnya, you buka my status in WA. Kenapa itu penting bagi mahasiswa?
Karena kuliah di pasca berbeda dengan kuliah di S1. It take 2 years for masters, but sometimes 2 years become 4 years. Kalau anda tidak bisa memanage and you cannot defeat yourself. Tidak bisa mengalahkan dirimu. Karena menulis tesis mungkin berbeda dengan menulis skripsi. Karena mahasiswa ekspektasi dosen terhadap mahasiswa S2 itu berbeda dengan what they expect to bachelor. Jadi master students, you need to have more, we are more knowledgeable and good time management. Oleh karena itu saya mengatakan jangan menyerah. You won't fail if you don't give up. Tapi once you give up, you certainly will fail. Jadi itu untuk para mahasiswa. Untuk calon mahasiswa, silakan mendaftarkan diri ke Pasca Sarjana UIN Araniri. Insya-Allah anda akan mendapatkan mendapatkan servis yang baik dan mendapatkan ilmu. Tidak hanya ilmu tapi juga teman. Tidak hanya teman tapi penghidupan yang lebih baik dan anda akan mengerti makna hidup begitu selesai dari Pasca Sarjana UIN Araniri Banda Aceh. Demikian mungkin mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah dan diberkahi kemudian diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Sebuah pencerahan ya di episode kali ini bersama Prof ya. Kita doakan yang terbaik. Let's make this feels like home, like a home ya, Prof. Jadi sama-sama menjadikan Pasca Sarjana ini menjadi rumah bagi akademiknya kita, rumah bagi segalanya lah pokoknya ya. Terima kasih banyak Prof sekali lagi. Terima kasih juga untuk sahabat cendekia yang setia menonton ya podcast Habasuluh kita. Juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus saksikan Habasuluh yang akan hadir setiap minggunya mencerahkan Anda semua. Oke, terima kasih sekali lagi. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.